Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk. Membangun sebuah keluarga berarti mengambil tanggung jawab. Tidak hanya bicara tanggung jawab secara jasmani, tetapi juga tanggung jawab secara rohani. Tema hari ini, kepedulian orang tua demi keutuhan keluarga. Dan kerinduan setiap keluarga terjadi sebuah keutuhan. Bukan satu hari, bukan 2 hari, bukan 1 minggu, tapi terus menerus. Tapi juga bukan berarti keluarga itu tidak lepas dari konflik. Konflik mah bisa saja terjadi. Tapi bagaimana keluarga lepas keluarga itu menghadapi konflik dan menyelesaikan konflik itu bukan menjadi sebuah perpecahan, tapi menciptakan sebuah keutuhan. Yang terjadi fenomenanya adalah berapa banyak orang, berapa banyak keluarga yang bisa menciptakan permusuhan demi permusuhan. Bukan hanya permusuhan di antara orang tua, bukan hanya permusuhan antara kakak beradik yang terjadi bertahun-tahun, bukan hanya permusuhan antara mertua satu dengan mertua lainnya, tapi permusuhan antar keluarga. Bapaknya yang musuhan, satu keluarga ikut bermusuhan. Harusnya tidak demikian, tapi itu terjadi. Bahkan tetangga dengan tetangga. Itu yang terjadi di sekitar kita. Nah, hari ini kita belajar dari keluarga Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Di dalam cerita ini ada seorang pria yang bernama Ishak, anak Abraham. Ishak punya istri nama Ribka. Mereka menanti kelahiran karena ternyata Ribka istrinya itu mandul. Ishak anak perjanjian. Ishak meminta kepada Tuhan supaya Ribka istrinya itu memiliki keturunan. Tuhan mendengar doanya, maka Ribka mengandung. Sampai pada waktunya mengandung, Ribka mendapati anak dalam kandungannya itu bertolak-tolakan. Ya, istilah ibu-ibu yang suka hamil, dia bergerak. Kakinya ke sana, tangannya ke sana. Itu baru 1 bayi. Rupanya Ribka mengandung 2 bayi kembar. Dan dari kecil dalam kandungan itu 2 anak yang dikandung ini sudah bertolak-tolakan. Dan itu sudah menunjukkan ada perbedaan di antara 2 anak kembar ini pada waktunya. Dan ketika Ribka merasakan tidak nyaman dengan kondisi mengandung dengan bayinya yang saling bergerak, bahkan dia katakan di situ rasanya dia tidak tahan dengan keadaan itu, lalu dia minta petunjuk Tuhan. Dan Tuhan beritahu kepada Ribka, apa yang terjadi? 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berbencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dalam petunjuk Tuhan, Ribka sudah diberitahukan dari awal. Dan ketika tiba lahir 2 anak kembar, ada lagi hal yang unik, yaitu Esau keluar duluan, lalu Yakub keluar kemudian. Dan setelah keluar, tangan si Yakub itu memegang tumit kakaknya Esau. Dan itu dicatat dalam Alkitab. Lahirlah 2 anak dengan 2 perbedaan. Dengan perbedaan masing-masing. Esau, tipe anak yang memiliki motorik yang kuat, makanya dia suka tinggal di padang. Dia suka bergerak. Dia gak suka diam-diam saja, dia suka bergerak. Dia punya motoriknya itu kuat sekali. Di ayat yang ke-27 dikatakan, bertambah besarlah kedua anak itu,
Esau menjadi seorang yang pandai berburu, yang suka tinggal di padang. Kemudian anak yang kedua diberi nama Yakub. Yakub itu seorang tipe pemikir, perasa. Motoriknya kurang terlalu kuat seperti kakaknya. Makanya di situ dikatakan, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Jadi Esau suka pergi-pergi, energi perginya itu dia salurkan dengan pergi berburu. Sementara Yakub itu dia suka di rumah, anak rumahan. Energi di rumahnya dia kerjakan dengan memperhatikan ibunya memasak. Makanya di sini Yakub kita tahu kerjaannya dia jadi chef. Dia suka memasak dan masakannya enak sampai kakaknya juga tertarik. Di satu sisi dikatakan, dicatat dalam ayat pembacaan ini, Ishak lebih sayang kepada Esau karena Esau suka bawa binatang buruan. Rupanya Ishak suka makan daging. Dia suka karena Esau itu bisa datangkan daging atau hasil buruan. Ternyata juga Ribka lebih sayang kepada Yakub karena Yakub suka di rumah, bisa bantu-bantu ibunya. Jadi menjadi kawan buat ibunya. Nah, kedua hal inilah yang terjadi dalam keluarga ini. Dan ada satu lagi yang terjadi, yaitu terjadi barter. Pada akhirnya dalam akhir bacaan ini, waktu Yakub sedang memasak, datanglah kakaknya si Esau dari padang. Dia sangat lelah habis berburu. Dan berburu itu bukan pergi 1 jam, 2 jam, 1 hari bisa berapa hari. Nah, kali ini dia waktunya pulang. Dia lihat, wih, Yakub lagi masak nih, baunya. Dan rupanya itu makanan yang dimasak itu kacang merah. Nah, kacang merah itu adalah makanan khas di Israel pada waktu itu. Dia mengandung banyak gizi. Dan salah satunya adalah kalau orang makan kacang merah itu memberikan kesegaran setelah mengalami kelelahan-kelelahan. Itu yang terjadi, dan memang waktu Esau lihat itu dia langsung kepingin karena dia merasa lelah dari bepergian berburu dan dia pingin makan. Begitu kuatnya keinginannya untuk makan kacang merah itu, yang makanya dia bilang, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah disebabkan namanya disebut Edom. Edom itu yang merah. Nah, Yakub waktu melihat dan mendengar kakaknya mengatakan demikian, dia bicara lagi sama kakaknya. Oke, aku kasih nih yang merah-merah, tapi dengar dulu. Kita bikin dulu perjanjian. Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Esau, karena dia sudah lelah, sudah lapar, dia langsung saja menjawab, sebentar lagi aku juga mati. Lagian apa sih gunanya hak kesulungan itu bagiku? Kira-kira bahasanya seperti itu. Maka Yakub tekankan lagi, kalau gitu bersumpah dulu, baru makan. Maka bersumpahlah si Esau kepada Yakub, dan terjadilah sumpah itu, dijualnya lah hak kesulungan kepada adiknya itu. Dan dari situlah kita akan melihat ke depan, kalau kita baca nanti di pasal 27, kelanjutan daripada kisah ini. Bapak Ibu Saudara, kisah ini memberi pelajaran buat kita karena menyangkut tema bagaimana keutuhan keluarga itu dipedulikan, diperhatikan. Keutuhan keluarga itu bukan hanya kita di dalam rumah sama-sama, tapi sampai kepada hak dan kewajiban, sampai kepada hubungan, sampai kepada kehidupan yang dalam komunitas yang disebut unity yang kuat. Keadaan kita bersama di keluarga tidak hanya bicara kita yang penting sama, kita yang penting ada dalam rumah. Tapi harus kita perhatikan bukan hanya segi kuantitas, tapi juga bicara soal kualitas. Kita ngumpul apakah berkualitas atau tidak? Itu perlu juga
pahami lebih dalam lagi. Dan dalam pelajaran ini kita memperhatikan apa saja yang bisa menjadi pemicu-pemicu untuk sebuah keutuhan itu bisa terwujud. Apa saja yang menjadi pemicu apabila pemicu keutuhan itu bisa terpecah-pecah. Yang pertama kita perhatikan ada ekspektasi kita orang tua yang dipaksakan kepada anak. Ini harus kita hindari karena ternyata anak kembar itu belum tentu sama. Kakak beradik aja, nomor 1, nomor 2, nomor 3 aja belum tentu sama. Dalam keluarga saya ada 5 orang. Saya perhatikan satu-satu, wah beda-beda semua. Begitu saya cek pakai tes foto karakter, beda-beda semua. Kirain kita semua sama, senyumnya sama, kesukaannya sama. Kalau udah musik, wah kita paling suka sama-sama. Tapi rupanya begitu dilihat dari tes karakter, wah unik, semuanya beda-beda. Walaupun punya hobi yang sama, tapi potensinya beda-beda. Nah, anak kembar ini punya perbedaan. Esau kita lihat potensinya dia motoriknya kuat. Kalau di pekerjaan dia cocok memang jadi orang lapangan yang bergerak ke sana sini. Nah, Yakub punya potensi dia tekun pada sesuatu. Dia duduk, dia pemikir, dan juga dia perasa. Makanya dia suka ada di rumah. Nah, 2 potensi itu harusnya tidak dipihaki sebelah, tapi ternyata dipihaki. Ini kita bukan sedang mengkritisi keluarga Bapak Ishak dalam Alkitab, tapi kita belajar dari poin-poin yang ada. Ishak berpihak kepada Esau dan Ribka berpihak kepada Yakub. Ishak pilih Esau, Ribka sayang kepada Yakub. Kedua hal ini bisa menjadi pemicu apabila terus-menerus diaktifkan. Satu pilih satu, satu pilih satu, satu pilih kakak, satu pilih adik. Nah, ini bisa menjadi pemicu perpecahan. Dengan sendirinya Yakub dia menjadi anak bapak. Esau menjadi anak bapak, Yakub menjadi anak mama. Nah, kedua hal ini dengan sendirinya bukan saja pihak orang tua yang memiliki perbedaan, tapi anak pun terbentuk. Oh, papa lebih sayang sama si Esau. Sementara juga di pikiran Esau, oh mama lebih sayang kepada si Yakub, karena terbentuk dari atas ke bawah. Jadi mari kita perhatikan bagian-bagian ini. Kita memang punya hak untuk menyukai. Kita punya hak untuk merespek seseorang, apalagi anggota keluarga kita. Tapi kita perlu perhatikan, itu bisa men-trigger adanya ketidakutuhan dalam keluarga. Nanti kita lihat di ujung-ujung ceritanya. Kalau Bapak Ibu baca lagi lebih lanjut, bagaimana Yakub dan Esau akhirnya terjadi. Pada waktu mau diberkati, Ishak mau memberkati dan memberikan hak kesulungan, di pasal 27 nanti Bapak Ibu bisa baca. Bukan Esau yang tampil, tapi Yakub yang tampil. Alih-alih di situ pakai acara berstrategi, Ribka menyarankan, lalu si Yakub bilang, enggak mah aku takut. Tapi si Ribka jangan, aku enggak mau tanggung kutuk, kata si Yakub. Kata mamanya, biar mama yang tanggung kutuk, kamu maju. Dengan strategi seperti itu. Dan akhirnya Yakub yang diberkati oleh Ishak dan menerima hak kesulungan. Setelah lewat, Esau tahu bahwa dia udah dikerjain seperti itu bagi Esau. Akhirnya Esau dia meraung-raung, dia sedih campur marah, dia kesal. Di situ yang terjadi. Nah, disitulah mulai pemicu. Kakak adik ini mulai terbagi 2 jalan. Satu ke sana, satu kemari. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dalam pola-pola pengajaran, pendidikan, perhatian, pengurusan orang tua kepada anak. Kalau memang anak itu berbeda, ya sama-sama fokuskan supaya mereka bisa maksimal pada potensinya. Karena
Itu hindari pilih kasih, hindari membanding-bandingkan si kakak lebih bagus dari si adik lebih bagus dari si kakak. Papa suka sama adikmu, mama suka sama kakakmu, dan lain sebagainya. Hindari, karena setiap anak itu beda-beda dan setiap anak punya potensinya masing-masing. Baik hindari secara demikian, hindari juga secara gender, perbedaan gender. Saya sekeluarga ada 5, 4 laki-laki, perempuan 1. Saya tahu betul bapak saya sayang kepada kita, tapi memang saya akui papa lebih perhatian kepada saya. Enggak, John? Ada Pak Joni di sini. Yang saya mau beritahu, mama saya itu sering berkata, saya tidak pernah membeda-bedakan baik anak laki maupun anak perempuan. Ada satu orang bilang begini kepada mama saya, Bu, itu kok anak perempuannya biarin aja jadi hamba Tuhan, dia pergi kemana-mana, dia menginjil kemana-mana, itu kok gak dikuatin? Kata mama, biarin aja, itu pilihan dia untuk menjadi hamba Tuhan. Bagi saya mau laki-laki sama perempuan, mereka punya bagiannya masing-masing. Mama saya tidak pernah membeda-bedakan, sehingga saya merasa cara mama saya mendidik itu membuat saya nggak perlu berbeda sama saudara laki-laki saya. Saya harus memiliki hal yang sama, hak yang sama, kewajiban yang sama. Nah, itu perlu kita perhatikan. Kalau kita punya anak laki-laki saja, lalu kita tidak punya anak perempuan, bersyukur. Atau kita punya anak perempuan saja, lalu tidak punya anak laki-laki, ya bersyukur. Karena laki-laki dan perempuan itu bagi Tuhan gak ada masalah. Bagi Tuhan tuh final, itu ciptaan dia. Cuma kita yang suka bikin perbedaan-perbedaan juga, laki-laki dan perempuan. Kita budaya patriarkal, kita selalu meninggikan laki-laki dan perempuan itu kemudian setelah laki-laki. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tidak bikin perbedaan, karena laki-laki dan perempuan adalah ciptaan Tuhan. Kalau anak kita ingin anak laki-laki lalu lahir anak perempuan, mengucap syukur, jangan ditolak. Kalau kita pingin anak perempuan lalu lahir anak laki-laki, mengucap syukur, jangan ditolak, karena setiap anak itu lahir atas kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu bagian yang terindah yang Tuhan percayakan. Jadi mengucap syukur untuk semuanya, karena ada bagian yang kita bisa kontrol, tapi ada bagian yang tidak bisa kontrol. Bagian yang kontrol bagian kita bisa atur, tapi bagian yang tidak bisa kita kontrol, jangan campur, itu urusan Tuhan. Tuhan punya kehendak dan Tuhan selalu merancangkan yang baik dalam hidup kita. Yang kedua, hindari apa yang disebut dengan pilih kasih ya. Tadi saya sudah lebih arahkan ke sana. Perhatian-perhatian kita, mungkin dalam hati kecil kita suka pada keunikan di antara kita, anak kita masing-masing, tapi tunjukkanlah perhatian yang sama. Kemudian perhatikan di bagian ini, yaitu untuk Esau dan Yakub. Tadi bagian orang tua untuk memperhatikan anak secara adil, dan juga bagi anak-anak jangan menukar kepercayaan Tuhan dengan yang lain. Esau itu anak sulung. Dia punya hak kesulungan di Israel. Ketika seorang anak memiliki hak kesulungan, maka ia punya hak di satu waktu, dia punya hak memimpin ibadat dan juga memimpin keluarga. Kalau di orang Batak, dia jadi amangnya ya. Semua atau orang tua sudah meninggal, maka anak sulung itu dia menjadi amangnya, jadi bapaknya atas semua keluarga. Kemudian yang kedua, hak anak sulung itu dia punya bagian yang ganda. Kalau ada warisan secara materi, dia tidak hanya dapat satu bagian, tapi dia double. Dia dapat 2 bagian. Lalu yang ketiga, anak sulung itu memperoleh berkat perjanjian yang diberikan Allah kepada manusia. Abraham, Ishak, Yakub. Jadi Abraham menjadi perjanjian dengan Allah, ada berkat perjanjian yang Tuhan taruh atas Abraham, lalu kepada Ishak, lalu kepada
Yakub ini bicara hak kesulungan. Dan sebetulnya kalau mau dibilang selalu hak kesulungan ditaruh di anak sulung. Tapi rupanya hak kesulungan itu tidak hanya juga bicara pada anak sulung, tapi kepercayaan Allah. Yang kita perhatikan di sini ini menjadi prinsip. Esau menganggap remeh dalam bacaan itu, demikianlah Esau menganggap ringan hak kesulungan itu. Dia anggap ringan. Ini bagi orang muda, bagi anak-anak, perhatikan. Bagi orang tua ya, tapi ini saya mau arahkan kepada anak-anak. Jangan karena situasi sementara kita membuat keputusan yang permanen. Ya, aku lapar nih, aku udah capek nih, kata si Esau. Kalau gitu tuker dong dengan hak kesulungan. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, aku juga nanti mati, nggak penting lah hak kesulungan. Perhatikan, makanan dan hak kesulungan dibandingkan. Hak kesulungan itu kepercayaan Allah, berkat khusus yang Allah siapkan. Tapi dia bandingkan dengan semangkuk kacang merah. Itu jauh dari segalanya. Gak nyambung sebetulnya. Dan gak boleh dibandingkan seperti itu. Tapi karena dia emosi, dia gegabah, dia lapar, udahlah sesaat saja. Dia punya keinginan seperti itu. Lalu dia anggap remeh. Yang penting itu yang disebut dengan hak kesulungan. Jadi sebagai orang muda, sebagai anak, jangan karena situasi sementara lalu kita membuat keputusan-keputusan yang permanen, yang mengikat kehidupan kita. Ya karena kesal, ya karena emosi, jangan ambil keputusan waktu emosi. Udahlah, saya mau pergi dari rumah. Itu bisa salah, bisa fatal. Karena ketika seorang anak kesal dan kabur dari rumah, dia sedang keluar dari otoritas orang tua. Otoritas Allah melalui orang tua. Jangan ambil keputusan-keputusan yang demikian. Sebelum kita dikompromikan, harusnya waktu Yakub bilang sama kepada Esau, Esau kalau gitu lu kan lapar nih, boleh deh, oke kalau gitu tukeran sama gue ya, lu jual deh hak kesulungan. Itu sebetulnya keadaan di mana Esau sedang dikompromikan untuk menyerahkan sesuatu yang penting dalam hidupnya. Tapi Esau nggak pikir panjang, udahlah, anggaplah itu ngomongan biasa. Padahal itu omongan yang mengikat. Sebelum kompromi, pikir ulang-ulang. Sebelum engkau digoda untuk meninggalkan sesuatu yang penting dalam hidupmu, pikir ulang-ulang. Sebelum teman-temanmu menggoda untuk menyerahkan hal-hal yang penting dalam hidupmu, menukar imanmu, menyerahkan kegadisanmu atau keperjakaanmu, atau menyerahkan hal-hal yang penting dalam kehidupanmu, pikir ulang-ulang. Kalau ada kompromi yang ditawarkan seperti itu, lari. Seperti Yusuf, dia digoda oleh istri Potifar. Begitu dia mulai diperangkap, Yusuf lari. Jadi waktu kita mau dikompromikan kepada hal-hal yang bisa menukar sesuatu yang penting dalam hidup kita dari Tuhan, lari, tinggalin. Dan berpikir ulang-ulang. Jangan berpikir yang udahlah nggak apa-apa lah. Jangan. Karena kita belum cukup kuat untuk bisa melawannya. Kemudian jangan pikir karena Esau tuh berpikir ya udah saya tuh anak sulung, pasti saya terima hak kesulungan, otomatis gitu kan. Lalu dianggap biasa. Tapi apa yang terjadi di luar kenyataannya? Pada akhirnya dia gigit jari. Dia meraung-raung, pasal 27 nanti baca. Dia meraung-raung di situ karena apa? Karena rupanya hak kesulungan itu berpindah kepada adiknya Yakub. Jadi jangan juga menganggap biasa apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sungguh-sungguh engkau dikasih potensi, kerjakanlah potensimu. Engkau disuruh belajar, belajarlah. Engkau disuruh bekerja, bekerjalah. Engkau disuruh melakukan sesuatu, lakukanlah dengan maksimal, dengan baik. Karena Tuhan sedang membuat potensimu itu menjadi maksimal. Ketika engkau tukar pekerjaanmu, ketika engkau tukar waktu sekolahmu dengan hal-hal yang lain yang bukan prioritas, engkau sudah mengambil keputusan dan akhirnya engkau bisa mengalami kegagalan, bisa mengalami hal-hal yang lain di luar rencana, jadi salah langkah, jadi salah semuanya. Kemudian perhatikan hak kesulungan atau berkat yang Tuhan percayakan kepada kita
pada potensi kita. Setiap orang punya berkat-berkat khusus dari Tuhan. Walaupun anak kembar, Tuhan punya berkat khusus untuk setiap anak. Walaupun kakak adik semua laki-laki, setiap kakak adik itu punya tujuan Tuhan khusus setiap orang. Walaupun kakak adik itu isinya perempuan semua, tetap Tuhan punya tujuan. Setiap manusia itu punya tujuan khusus dari Tuhan, dan itu mahal. Tujuan Tuhan itu mahal, lebih daripada semuanya. Jadi jangan dilepas dengan harga murah. Mari orang muda, perhatikan diri kita masing-masing bahwa engkau punya tujuan, engkau punya hak khusus dari Tuhan, engkau punya berkat. Perhatikan keputusan-keputusan kita. Banyak diskusi dengan orang tua, dengan keluarga, dengan otoritas rohani. Banyak berdoa, banyak baca Alkitab. Karena hari-hari ini banyak godaan yang ingin merebut kehidupan anak muda supaya tidak maksimal. Supaya anak muda itu keluar dari sasaran. Jadi jangan mau tergoda oleh hal-hal tersebut. Ketika Esau sedang meremehkan dan menganggap remeh hak kesulungan, perhatikan, di situ ada yang disebut dengan roh yang meremehkan kasih karunia, dan juga ada roh malas, kepasifan bisa terjadi, lalu roh yang sengaja mendukakan roh Tuhan sedang bekerja. Nah, ini bagian tambahan saja yang saya lebih tekankan, karena ini juga menyangkut anak muda. Apa yang anak muda kerjakan hari-hari ini, engkau sedang membentuk kehidupanmu ke depan. Apa yang engkau kerjakan hari-hari ini, engkau sedang membentuk generasi anak-anakmu akan seperti engkau hari-hari ini. Kalau engkau kerjakan yang baik, anakmu akan kerjakan yang baik. Kalau engkau lakukan yang benar, anakmu juga akan melakukan yang benar. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengasihi keluarga. Allah sangat mengasihi keluarga. Dari awal penciptaan, Dia tidak mulai dari seorang nabi, Dia tidak mulai kehidupan dari seorang anak, tapi Dia mulai dari kehidupan Adam dan Hawa, lembaga perkawinan, yaitu keluarganya Adam. Yesus atau Allah juga pakai tokoh-tokoh Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, Yakub, dan istrinya ada Rahel, ada Lea, ada beberapa istri. Dan juga dipakai semua keluarga sampai kepada Yesus. Dia lahir dalam sebuah keluarga. Yesus tiba-tiba muncul menjadi seorang yang dewasa, tapi dia harus melalui keluarga Yusuf dan Maria. Kemudian Yesus tumbuh besar dalam keluarga Yusuf dan Maria. Sampai waktunya dia melakukan pekerjaan Tuhan untuk memulai pelayanannya. Dia mulai dari sebuah mujizat pertama, yaitu mujizat air menjadi anggur. Di tengah peristiwa perkawinan atau dimulainya lagi sebuah keluarga. Jadi saya mau beritahu satu hal, keluarga kita penting. Amin. Beritahu kiri kanan sesama anggota keluarga, katakan, keluarga kita penting. Keluarga kita dikasihi Allah, dan keluarga kita dibentuk dalam kasih karunia Allah. Mari jaga keutuhan itu. Sama-sama kita memberikan kontribusi yang kuat untuk keutuhan keluarga. Jangan ciptakan hal-hal yang bisa menjadi pemicu perpecahan atau ketidakutuhan, tapi bangun bersama-sama dalam diri kita. Saya harus berbuat sesuatu supaya keluarga saya tetap utuh, karena Allah mengasihi keluarga saya. Kalau ada konflik, itu hal yang bisa terjadi. Tapi jangan biarkan konflik itu tidak selesai. Tapi konflik itu diselesaikan supaya terjadi pengampunan, pemulihan, dan keutuhan. Yesus mengasihi keluarga saudara, Bapak Ibu, dan Yesus juga mengasihi tidak hanya keluarga, anggota keluarga kita. Yesus juga mengasihi anggota keluarga besar kita juga. Tuhan berkati kita, Tuhan berkati firman-Nya. Amin.